Berjumpa lagi dalam channel Goresan Apena. Halo pamirsa, bagaimana punya kabar? Tak doakan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini kita akan ngebahas film yang unik, asik bagi saya ya. Judulnya Castaway on the Moon. Talking to the moon. Oh, bukan itu ya. Langsung aja. Film ini mengisahkan pria yang bernama Kim ingin bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan Sungai Han. Kim ini emang lagi dirundung masalah. Terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar juga iya. Namun setelah Kim nekat melompat, dia nggak mati. Alhamdulillah. Dia emang nggak mati, tapi terdampar pada sebuah pulau tak berpenghuni di pinggiran kota. Terdampar yang aneh. Kim terlihat menyalahkan diri sendiri. Dasar bodoh, bahkan mati aja nggak bisa. Astagfirullah, bunuh diri itu dosa bro. Dia kemudian usaha untuk cari jalan pulang. Dia coba berenang, padahal nggak bisa renang. Sampai ketika ada kapal lewat, Kim melambaikan tangan, berharap bisa ditolong oleh mereka. Malah penumpang kapal ikut melambaikan tangan. Dikiranya si Kim itu lagi menyapa. Akhirnya kapal itu lewat gitu aja. Kemudian si Kim membuat tulisan help di tepi sungai. Dia ingat kan kalau ada handphone. Kim segera menghubungi pacarnya, tapi sial, pacarnya udah gak mau peduli lagi sama dia. Sampai akhirnya HP Kim pun mati, saudara-saudara. Kim yang putus asa akhirnya pengen bunuh diri lagi dengan cara gantung diri. Tapi tiba-tiba aja Kim mendapat panggilan alam yang benar-benar dia nggak bisa lagi menahannya. Dan bunuh diri pun ditunda karena dia buang aja dulu. Nah, pas udah selesai pup, dia mulai mikir nih. Dia bilang pada dirinya sendiri, bunuh dirinya kapan-kapan aja kali ya. Kim terlihat ingin membuat api dengan menggesekkan kayu. Yuk, gesek terus yuk, sampai keluar apinya. Dan tentu saja tidak berhasil. Kim jengkel kemudian mengeluarkan korek untuk menyalakan rokoknya. Woi, itu punya korek. Lah ngapain tadi sosokan bikin api? Makin gak jelas sih Kim. Kim yang udah lapar nemuin jamur, langsung aja disikat sama dia. Malah keenakan makan jamur. Kim mulai merasa nyaman di pulau itu karena dia merasa lebih bebas tanpa tuntutan, dan yang paling penting tidak ada yang menagih hutang-hutangnya. Keesokan harinya Kim tiba-tiba ngerasa bosan ya kalau tiap hari makan jamur. Terus dia bikin nih serokan untuk nangkep ikan, tapi gagal. Makan jamur lagi deh. Bikin jebakan burung, masih gagal. Yuk makan jamur lagi Kim. Nangkep bebek gagal. Manjat pohon buat ambil telur burung juga gagal. Bukan telur yang didapat, malah yang lain. Apa itu yang lain? Ya pokoknya bukan telur. Udah bro, makan jamur aja terus sampai jamuran. Sore harinya Kim keramas di sungai. Pakai deterjen atau apalah, yang jelas dia nemu barang itu pas di tepi sungai. Lah, ikan-ikan yang di sungai malah pada mati. Kim yang merasa dapat rezeki segera bakar ikan-ikan itu. Kim sangat menikmatinya sampai dia kekenyangan dan akhirnya tidur. Sisa ikan tadi tuh dimakan burung. Keesokan harinya burung-burung itu ikutan mati. Emang apaan ya yang dibuat Kim keramas kemarin?
kok pada mati keracunan. Dan akhirnya Kim menikmati burung bakar pagi itu. Kim kemudian merubah tulisan help menjadi hello. Dia udah ngerasa betah di pulau itu. Tanpa disadari selama ini Kim dipantau oleh seorang wanita dari kejauhan dengan menggunakan kamera. Dia adalah Jeongyeon. Jeongyeon ini sudah 3 tahun mengurung diri di kamar. Untuk makan pun orang tuanya harus mengantar ke kamarnya. Meski begitu, dia itu rajin banget olahraga. Bermula ketika Jeongyeon saat itu melihat ada tulisan help dan dia melihat Kim ini akan bunuh diri. Pas Jeongyeon tahu si Kim masih hidup, lega banget dia. Mulai saat itu Jeongyeon hampir setiap hari memperhatikan dan memotret Kim. Dia merasa terhibur karena Kim selalu bertingkah konyol kan. Suatu malam Kim mengigau dan dia tuh pengen banget makan mie kacang hitam. Karena sebelumnya dia nemu bungkus mie ya. Nah di dalamnya tuh ada bumbu yang masih terbungkus. Kim mencoba membuat mie dari tanaman liar yang ada di situ, tapi tentu saja gagal. Keinginan Kim untuk makan mie kacang hitam ini benar-benar tidak bisa ditahan. Dia terus berpikir bagaimana cara membuat mie. Saking banget pengennya sampai Kim ini mau buka bungkus bumbunya itu. Pengen dimakan bumbunya aja gitu. Tapi dia ngerasa kok sayang banget ya kalau dimakan bumbunya aja nggak pakai mie. Ia pun mengurungkan niatnya. Kemudian Kim memperoleh ide yang sangat cemerlang. Dia menganggap kotoran burung pasti mengandung biji-bijian dan dia bisa menanamnya. Kemudian Kim mengumpulkan kotoran burung dan ternyata saat itu Jeongyeon sedang mengamati dia. Kim segera membuat ladang, dia yakin apa yang dia tanam pasti tumbuh. Dia bekerja sangat keras. Saat tubuhnya berkeringat, Kim malah menjilati keringatnya. Dia merasakan asin, ya iyalah asin, ada-ada aja. Kim merasa bisa membuat garam dari keringatnya. Kim juga membuat orang-orangan sawah dari jasnya. Tak terasa udah 2 bulan, Jeongyeon terus mengamati dan memotret Kim. Dia merasa Kim aneh, tapi entah kenapa Jeongyeon ingin di pulau itu dan menemani Kim. Jeongyeon berinisiatif mengirim pesan pada Kim dengan cara memasukkan surat dalam botol kosong. Malam harinya dia nekat keluar rumah dan melemparkan botol itu dari atas jembatan. Dia berharap Kim akan menemukan dan membacanya. Kim yang udah semakin beradaptasi ya dengan alam, udah jago banget dia bikin masakan enak dari telur burung dan ikan bakar. Olahraga pagi juga wajib nih dilakukan biar sehat bro. Kim yang kembali meladang terlihat mengumpulkan keringatnya ke dalam botol kecil. Karena keringat rasanya asin, dia pikir dia bisa menggantikannya sebagai garam untuk masak. Buset dah. Keringat buat gantiin garam. Lah jangan-jangan ntar lagi ketek lagi buat gantiin asem. Melihat ada tanamannya yang udah mulai tumbuh, Kim seneng banget. Hari ini seperti biasa Kim mengumpulkan barang-barang di tepi sungai, mungkin ada barang yang bisa berguna gitu ya. Dan tiba-tiba dia menemukan botol di atas pohon. Dan tahu itu botolnya siapa? Ya, itu botolnya Jeongyeon. Kim segera mengambil dan membacanya. Surat itu isinya cuman hello. Di situ Kim yakin bahwa di luar sana ada orang nih yang memperhatikan dia. Kim memberikan balasan lewat tulisan How are you di tepi sungai sambil melambaikan tangan. Jeongyeon yang ngelihat itu seneng banget, dia motret Kim dan mencetaknya. Jeongyeon kemudian mengirimkan balasan dan Kim kembali menemukannya. Kali ini isi suratnya adalah Fine, thank you. And you?
Kim membalasnya lagi dengan membuat tulisan "Fine, thank you". Jonghyun semakin berbunga-bunga. Seperti biasa, Kim sedang di ladang. Terlihat makin banyak sayuran yang tumbuh di ladangnya. Saat Kim memindahkan orang-orangan sawah, ternyata di baliknya tumbuh pohon jagung. Kim pun tampak sangat-sangat senang karena dia berpikir sebentar lagi dia akan bisa membuat mie dari jagung itu. Jonghyun yang tahu Kim pengen banget makan mie, kemudian mengirimkan makanan dengan cara menyuruh kurir mengirimkan ke sana. Kurir itu mengirimkan makanan ke pulau untuk Kim dengan mengayuh perahu bebek. Saat bertemu dengan Kim, kurir itu mengatakan bahwa ada wanita yang mengirimkan mie ini untuk dia. Kim bertanya pada kurir itu, siapa yang mengirimkannya? Kurir itu menjawab, aku aja belum pernah ketemu langsung sama dia. Entah kenapa ya, Kim itu nolak semua makanan dan menyuruh kurir itu mengembalikannya. Jonghyun yang memperhatikan dari jauh tampak kaget dan sedih dia. Kemudian kurir itu pun mengembalikan makanan di depan rumah Jonghyun. Sambil makan mie, Jonghyun mikir, kenapa ya dia menolaknya? Suatu hari Jonghyun kembali mengirim pesan yang bertuliskan I'm sorry. Karena merasa bersalah, Kim akhirnya menghibur Jonghyun dari jauh. Jonghyun pun senang, dia menangis sambil tertawa. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kim akhirnya memanen tanamannya. Ia mengumpulkan semua bahan dan bersiap untuk membuat mie. Kim terlihat sangat telaten dalam membuatnya. Akhirnya dia pun berhasil. Wow, hebat si Kim. Kemudian ia mengambil bumbu yang selama ini ia simpan. Dia menaburkannya. Dan mie pun siap untuk dinikmati, saudara-saudara. Mie yang dibuat Kim ini komplit banget ya. Toppingnya ada telur, ada sayur. Sayurnya juga nanam sendiri. Kim kemudian menikmatinya dengan haru. Perjuangan Kim untuk memperoleh mie tidak mudah. Sungguh besar usahanya. Karena itu dia sangat-sangat terharu. Jonghyun yang memperhatikan dari kejauhan ikut terharu dan kemudian mengirimkan pesan yang bertulis congratulations. Kim mulai penasaran sama Jonghyun dan dia ingin banget bertemu. Kemudian Kim membuat balasan, who are you? Jonghyun bingung nih mau jawab apa, dia juga nggak pede. Akhirnya dia mengambil foto wanita di internet dan mencetaknya, kemudian akan mengirimkannya pada Kim. Tapi tidak jadi dikirim. Kim yang mengharapkan balasan dari Jonghyun namun tak kunjung datang. Kemudian ia menuliskan why di tepi sungai. Dan Jonghyun pun tahu akan hal itu. Suatu hari Jonghyun dikejutkan dengan komentar-komentar miring di medsosnya. Karena ternyata selama ini Jonghyun itu pura-pura jadi selebgram di medsos. Jonghyun pun merasa sedih dan malu. Malam itu hujan turun dengan deras. Angin kencang sekali. Menghancurkan ladang dan rumah bebek punya si Kim. Keesokan harinya saat Kim melihat sekitar yang terkena badai, tiba-tiba Kim bertemu dengan petugas dinas sosial. Kim ditangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Jonghyun pun melihat dari kejauhan. Kim kemudian dibawa ke kota dan ditelantarin gitu aja. Kim merasa putus asa dan lagi-lagi dia pengen bunuh diri. Kali ini dia pengen lompat dari gedung 63 lantai. Kim sudah bersiap, dia nunggu bis untuk pergi ke gedung itu. Di tempat lain, Jonghyun berusaha ya mencari Kim. Dan bener aja, dia lihat Kim sedang duduk di halte. Segera Jonghyun lari menghampiri Kim, tapi nggak keburu. Kim udah naik bis.
Jeonghyun terus berlari, tapi bis sudah berjalan terlalu jauh. Dan ternyata semua kendaraan berhenti karena ada pemeriksaan. Di situ Jeonghyun kembali mengejar bis dan akhirnya berhasil naik. Mereka pun bertemu. My name is Kim Jong-yeon. Who are you? Film pun selesai. Nah, saudara-saudara, hidup itu nggak selalu indah. Pasti ada aja nggak enaknya. Jadi jangan menyerah dan selalu bersyukur, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.